Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, para tamu undangan dan juga jemaat Tuhan beserta seluruh keluarga. Puji nama Tuhan, pagi hari ini di hari Sabtu 23 November tahun 2024 kita akan menjadi saksi bersama-sama atas diteguhkannya dalam pernikahan kudus saudara kita, anak kita, sahabat, kerabat kita Julius Adi Wibowo Sintoro. Akan diteguhkan pernikahannya dengan sekali lagi saudara kita, adik kita, sahabat kita Maria Apriliana Kristanti yang hari ini akan diteguhkan oleh hambanya Pastor Rita Setiawan di tempat ini. Kita akan sama-sama mendukung, kita akan sama-sama berdoa supaya sungguh-sungguh hari ini kedua mempelai boleh bersama-sama mengawali segala sesuatunya, kehidupan rumah tangga, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan hari ini saya jemput setiap jemaat, para tamu undangan bangkit berdiri, kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan turut serta dalam acara hari ini dan semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa sukacita kami pagi hari ini. Karena rahmat-Mu ada dalam hidup setiap kami. Dan biar hadirat-Mu penuh atas setiap kami Tuhan pagi hari ini. Ditinggikanlah nama-Mu di bumi seperti di surga. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, dan Bapak Ibu jemaat semuanya, mari kita sambut pengantin pria Saudara Julius Adi Wibowo Sintoro untuk memasuki altarnya yang kudus. Kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Inilah dia calon mempelai pria saudara kita Julius Adi Wibowo. Kita sambut bersama-sama mempelai wanita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan bersama-sama untuk Maria Apriliana Kristanti. Dan kita lihat dengan didampingi oleh Papa terkasih, Papa tercinta, memasuki altarnya yang kudus untuk hari ini dipersatukan di dalam kasih Kristus. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Oh,
highest. Your Sebagai wujud restu name is the untuk bersama-sama greatest. menghadap Your name kepada Tuhan di pagi hari ini. stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita bersama-sama. above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, oh, you are lifted high, Lifted high, holy, holy forever. Let the people sing, hear your people sing, holy to the King of to Kings. the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracle, oh God. Miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one For you are great. like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Dan kami katakan sebab kau besar ya Tuhan. Engkau besar, engkau mulia. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti kau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang menginisiasikan pernikahan even since the very beginning. Roh Kudus, Engkau disambut di tempat ini, you are welcome in this place. Lebih dari semuanya, Engkau yang terutama di tempat ini. Urapi lidah bibir anakmu setiap perkataan yang keluar. Remamu, isi hatimu yang berbicara buat setiap kami. Berkati pernikahan ini dari awal sampai pada selesainya acara ini. Di dalam satu namamu Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, shalom kedua mempelai bersama dengan kedua orang tua dan perwakilan dari orang tua. Senang sekali saya bisa ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara. Hari ini yang saya percaya adalah hari yang berbahagia, amin Bapak Ibu. Kita merayakan finally pernikahan dari kedua mempelai.
Adi dan Maria. Boleh kita kasih tepuk tangan? Saya percaya adalah satu sukacita khususnya buat kedua mempelai, tetapi saya juga melihat keluarga yang hadir di tempat ini. Saya melihat juga teman-teman yang hadir baik dari kota Solo maupun dari luar kota Solo, saudaraku. Hari ini kita merayakan suatu hari yang berbahagia. Saya ada di tempat ini, saya berdoa firman yang disampaikan ini akan menjadi kado pernikahan buat kalian berdua. Menjadi dasar, menjadi bekal yang satu hari kelak kalau kalian butuhkan akan berbicara sekali lagi di dalam kehidupan kalian berdua. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Happy Marriage. Siapa yang gak kepingin pernikahannya bahagia? Saya rasa gak akan ada tangan yang terangkat ya. Karena kita semua kepingin pernikahan kita bahagia. Tahukah saudara bahwa yang namanya happy marriage ternyata dia adalah root. Dia itu akar dari happy family. Keluarga yang bahagia enggak harus dimulai dari pernikahannya dulu yang bahagia. Kualitas kebahagiaan dari keluarga, saudaraku, ditentukan dari kualitas kebahagiaan di dalam pernikahan. Sebelum nanti Adi dan Maria tambah anggota, ini seperti Om nih. Saya dulu ketemu dari satu, Om Tante, saya masih ingat ini. Ada satu, Bu Silvi, ada dua, ada tiga. Nanti 1, 2, 3... penumpangnya tambah banyak ya Om. Jadi 1 bis gitu. Nah sebelum Adi dan Maria ini nanti nambah penumpang yang lain. Kualitas kebahagiaan dari keluarga gak bisa enggak akarnya adalah pernikahan. Semuanya dimulai dari pernikahan. Kalau diibaratkan akar, maka saudaraku kalau pernikahannya bahagia, pernikahan itu akar, keluarga itu pohonnya. Barulah nanti bisa keluar buah-buah dari pohon itu. Itu sebabnya semua dimulai dari yang namanya pernikahan. Blessed family dimulai dari blessed marriage. Keluarga yang diberkati dimulai dari pernikahan yang diberkati. Itu sebabnya hari ini sebelum kita memulai semuanya Bapak Ibu, saya ingin mengajak khususnya dalam hal ini actually saya berbicara khusus kepada kedua mempelai. Kalau nanti mempelai berjalan bersama dengan waktu di dalam pernikahan ini, harus tahu dulu apa sih tujuannya menikah. Buat apa repot-repot menikah? Buat Bapak Ibu di tempat ini yang sudah menikah, Pastor, saya belum dengar khotbahnya dulu, enggak apa-apa. Hari ini kita tarik. Apa sih tujuannya menikah? Apa sih yang Tuhan mau di balik sebuah pernikahan? Saya akan mengajak saudara melihat 2 aja ya, karena waktu saya juga nggak banyak saudaraku. Salah satu tujuan dari pernikahan, He wants to make you better. Dia mau membuat saudara dan saya jadi lebih baik. Pastor memangnya ada ayatnya, saya bawakan ya saudara. Kita lihat ya, karena firman Tuhan itu amazing, I love it so much. Kita coba lihat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu yang in case datang ke pernikahan bawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Yang Alkitabnya ada di handphone, boleh dibuka Alkitabnya. Tapi jangan tersesat ke WhatsApp, cukup Alkitab saja Bapak Ibu. Kita lihat ya, Kejadian 2 ayat yang ke-18 ngomong seperti ini. Tuhan Allah berfirman, yang ngomong siapa? Siapa Bapak Ibu? Tuhan Allah. Jadi Tuhan sendiri yang ngomong ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Menurut saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi menurut saya ayat ini sangat menarik. Kenapa? Karena
Sejak dari awal penciptaan, pada saat Tuhan menciptakan burung, Tuhan menciptakan tanaman, Tuhan menciptakan semuanya. Bahkan saya kasih garis bawah ya Bapak Ibu, pada saat Tuhan menciptakan gelap sekalipun, dia ngomong semuanya baik. Coba perhatikan saya di sini. Even buat saudara, gelap itu enggak baik. Tapi pada saat Tuhan menciptakan gelap, dia ngomong, semua itu baik. Kalau dia ngomong, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Dia ngomong semua baik. Suddenly muncul di Kejadian 2 ayat 18. Dia ngomong for the first time, tidak baik. There is a question coming. Kok bisa? Semua udah baik loh. Saya tarik lagi nih, kita coba telaah ya. Apakah sebelum Adam berjumpa dengan Hawa, keadaan Adam gak baik? Jangan salah Bapak Ibu. Adam ada di sebuah taman yang dia tidak kekurangan satu hal pun. Dia melimpah dengan semua yang dia butuhkan. By the way, pada saat itu gak ada sakit penyakit. Apanya yang kurang? Semuanya baik-baik saja. Tapi sampai di Kejadian 2 ayat yang ke-18, tiba-tiba Tuhan ngomong, tidak baik. Tidak baik. Sebagian dari saudara akan bertanya kepada saya, Pastor, kenapa saya harus menikah? Semuanya baik, saya merasa my life is okay. Buat saudara yang mempertanyakan pertanyaan itu, saudaraku, until tiba-tiba Tuhan ngomong, tidak baik. Dari situ, saudaraku, kita bisa melihat uniknya God sees the missing piece. God sees the missing link. Dia melihat bukan keadaan Adam gak baik, tapi dia melihat ada yang kurang. Itu sebabnya dia mengatakan, saudaraku, aku akan menjadikan penolong. Nanti satu hari ya saudara, kalau saya bisa mengkhotbahkan tentang ini ya, ini artinya dalam sekali. Banyak wanita berpikir kata penolong itu punya kesan seolah-olah lah, Pastor kok jadi secondary ya. Seolah-olah kesannya kok jadi kita kok malah bantuin ya. Nanti kalau saudara satu ketika ya, saya punya waktu membukakan ya, arti kata penolong di dalam Alkitab ini saudaraku itu ngeri sekali. Kata penolong yang ibu-ibu pikirkan tidak seperti yang kau pikirkan. It's almost close to God himself. Itu arti makna aslinya, bahasa aslinya dalam sekali saudaraku. Tapi hari ini saya nggak akan membahas ke sana saudara. Tuhan menjadikan penolong untuk complement each other, melengkapi satu dengan yang lain. Ketika hanya satu, ketika hanya Adi, ketika hanya Maria, bukan gak baik. Tapi Tuhan ngomong ada yang kurang, itu sebabnya dia katakan tidak baik. Berarti pada saat Adi sudah dapat Maria, Maria sudah dapat Adi. Sekarang masuk akal gak Bapak Ibu kalau saya mengatakan jadi lebih baik? Yang mengerti katakan amin. Sejak dari awal Adi bisa sendiri, Maria bisa sendiri. But God sees the missing link. Ketika dua menjadi satu, dia mengatakan jauh lebih baik. Boleh saya dengar amin yang paling keras di tempat ini? Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah? Saya tahu dalam pernikahan sih nggak kayak ibadah ya saudaraku, tepuk tangan, amin gitu saudaraku. Tapi kita ada di rumah Tuhan kayaknya nggak ada salahnya bilang amin haleluya ya saudara. Nggak ada salahnya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, amin. God wants to make you better. Pernikahan salah satu tujuannya adalah to make you better. Tapi bukan hanya itu saja saudaraku, saya ingin membawa saudara pada grand desainnya Tuhan.
Tuhan menciptakan pernikahan so that you are happier. Untuk membuat saudara lebih bahagia. Saya kasih buktinya ya. Kita masih baca di Kejadian 2, tapi saya balik ke ayat yang lebih awal, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Karena ada beberapa ayat yang cukup panjang, boleh nggak sih Bapak Ibu, saya ajak kita baca bergantian? Ini ketahuan yang bawa Alkitab yang enggak ini saudaraku. Yuk, saya baca ayat yang ke-8, saudara yang bawa Alkitab boleh bantu saya. Saudara baca ayat yang ke-9, kita bergantian nanti sampai ayat yang ke-15. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Tuhan Allah membuat taman di Eden. Jadi selanjutnya dia membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Dia taruh Adam di sana. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai, sama-sama yuk ayat 9 yuk, boleh? Bapak Ibu, 2, 3. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yuk sama-sama dengan suara keras. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada. Ayat 12, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Ayat 13 sama-sama. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. 14. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. 15 sama-sama 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi perhatikan saudaraku, sebelum Tuhan itu mempertemukan Adam dengan Hawa, dia itu menempatkan Adam di tempat yang very spesifik loh saudara. Dia tempatkan, Alkitab mengatakan di taman yang indah. Tahukah saudara arti kata Eden itu adalah pleasure. Tuhan menciptakan taman ini untuk pleasure, untuk menyenangkan, untuk kebahagiaan dari manusia. Dan amazingnya lagi, taman ini diciptakan dengan sungai yang mengalir bahkan terbagi menjadi 4. Tujuannya apa Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu segede itu Adam memelihara. Zaman itu Tuhan amazing. Kalau zaman itu nggak ada yang putaran apa sih saudara untuk nyiramin tanaman itu apa namanya Bapak Ibu? Ada ya yang rumputnya besar-besar itu saudaraku muter kayak gitu. Zaman itu nggak ada. Tapi Tuhan ciptakan sungainya ngalir ke kanan, ngalir ke kiri, ngalir ke depan. Dengan tujuan apa? Membasahi supaya apa? Buahnya manis. Come on. He create, Tuhan menciptakan taman yang custom made. Since the very beginning dia sudah memikirkan engkau sedemikian rupa saudaraku. Pernikahan bukan untuk saudara menderita. In case ada di tempat ini yang mungkin saudara mau menikah dan saudara berkata, Pastor, what for? Saya melihat my parents, saya melihat saudara-saudara saya melihat keluarga di sekeliling saya. Pernikahan tidak seindah itu. Izinkan hari ini saudaraku sebagai seorang hamba Tuhan, saya membukakan the grand design. Since the very beginning, dia menginginkan saudara dan saya to be happier. Pernikahan ditujukan supaya engkau bukan hanya jadi lebih baik, tapi engkau bahagia. Saya berdoa setiap pernikahan yang ada di tempat ini adalah pernikahan yang diberkati dan pernikahan yang bahagia. Boleh sekali lagi saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Pastor ngomong kok seolah-olah kayak di dalam pernikahan gak ada masalah.
Pastor ngomong seolah-olah kok di dalam pernikahan kok happy saja. Enggak happy pasti ya saudaraku dalam nama Yesus ya. Tapi kalau enggak ada tantangan kok enggak mungkin. Come on. 2 jadi 1 gimana enggak ada tantangan. Yang satu makhluk kutub, AC-nya disetel setinggi-tingginya saudaraku. Yang satu AC-nya tinggi sedikit, pilek. Oh gimana? Yang satu sukanya ngerapiin. Ada satu barang miring sedikit aja gatel. Pengennya disatuin lagi. Yang satu begitu lihat semuanya rapi. Gatel saudara. Pengennya diberantakin. Gimana gak ada masalah? Of course. Saya berkali-kali mengatakan, saya sama Pastor Joe, suami saya saudara, hal simple. Pak Joe itu orangnya praktis, gak pengen repot. Kalau mencet odol mencet, saya gemes saudara kalau odol dipencet-pencet. Enggak, ini saya sisirin dari ujung saudara. Set. Kalau belum tuh sampai benar-benar habis, dibuang, rasanya miris ngelihatnya saudara. Ada yang seperti saya, yang manakah saudara saya nggak tahu. Tapi kalau saudara berkata bahwa di dalam pernikahan nggak ada tantangan, I don't think so. Tetapi izinkan saya membawa saudara untuk melihat Tuhan kepengennya kita itu melihat tantangan dengan kacamata yang seperti apa. Kalau anak zaman sekarang sukanya kan ngomong POV, saudara. Apa itu POV? Point of view, sudut pandang, ngelihatnya kayak apa. Nah sekarang saya ajak saudara ngelihat sudut pandangnya Tuhan kalau ngelihat pernikahan, tantangan dan rintangan itu kayak apa. Kita lihat yuk 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Apa sudut pandangnya Tuhan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pastor, gak biasa Pastor, berat. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Jalan Tuhan bukan jalanmu. Pikirannya Tuhan bukan pikiranmu. Sejak kapan pikirannya Tuhan sama-sama kita? Saya ajak saudara rubah yuk, instead of saudara mengatakan pastor berat, coba punyai POV-nya Tuhan yuk. POV-nya Tuhan adalah pencobaan-pencobaan, saya ganti boleh enggak? Tantangan-tantangan yang kau alami adalah tantangan biasa. Yang sepakat katakan amin. Masih belum sepakat pastor, tantangan saya lebih berat. Pastor nggak tahu apa yang saya alami, pastor nggak tahu suami macam apa yang saya punya, pastor nggak tahu keadaan ekonomi saya, pastor nggak tahu. Kadang kita nggak bisa lihat yang Tuhan lihat. Kenapa Tuhan ngomong itu biasa? Alkitab ngomong, karena Tuhan setia. Dia setia, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia ngomong pencobaan biasa karena apa? Dia ngerti kalau saudara nggak kuat, pasti akan ditolong. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalahnya seringkali jalan keluarnya Tuhan itu bukan sebelum, tapi on time. Bukan cuma on time, in time, itu yang nyebelin saudaraku. Di titik yang kita udah benar-benar gak kuat, in time aja, pokoknya ada aja. Itu sebabnya hari ini Tuhan ngomong, yuk belajar yuk, ngelihat dibanding kita ngelihat beratnya tantangan, POV-nya yuk diubah. Kita satukan yuk POV kita dengan POV-nya Tuhan. Kalau kita sudah gak kuat, Dia pasti datang untuk menolong pernikahanmu, kehidupanmu. Sekali lagi boleh amin yang paling keras di tempat ini. Yuk kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Karena waktu saya terbatas saudaraku. Kalau gitu kita sudah ngerti ya. Instead nanti, in case nanti satu hari Adi berpikir, ngapain ya saya merit? In case satu kali nanti Maria berpikir,
Kayaknya dulu saya belum married lebih baik deh kondisi saya. Sekarang sudah tahu tujuannya ya. Enggak lagi mempertanyakan ya. One day when that question come, you know. Tuhan mau supaya pernikahan itu membuat engkau better and happier. Kalau belum itu yang kau lihat, let's make it. Buat pernikahanmu menjadi happier and better. Sekarang berarti saya bawa lebih maju, boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Gimana kalau tantangan itu datang, saya kasih yuk 4 kunci mengatasi tantangan di dalam pernikahan. Biar cepat karena waktu saya terbatas. 2 kunci yang pertama, that's your choice. Yang pertama saudaraku, adalah pilihan kita untuk jadi bahagia. Yes, mau bahagia nggak bahagia itu pilihan. And the choice belongs to you. Saya itu sangat belajar banyak dari sahabat saya yang namanya si kurma kecil, saudara. Kalau ada yang paling boleh protes, menurut saya saudaraku di antara semua tanaman, kurma ini adalah jenis yang menurut saya punya hak terbesar untuk protes. Kenapa? Kurma ini ditanam di padang gurun. Kering, tandus, saudara setuju dengan saya yang namanya padang gurun seberapa sih susahnya? Somehow ini kurma ditaruhnya di sana. Jadi kalau dia mau protes tuh aja si kurma. Karena memang secara kondisi dia tidak ada ditempatkan di tempat yang menyenangkan. Sebagian dari saudara pernikahan saudara celebrate, semua orang mendukung. Ada orang-orang tertentu yang bahkan untuk saudara menikah saja perjuanganmu berat. Kalau saudara seperti kurma kecil ini, saudaraku welcome, come on. Yang saya heran, terlepas dari si kurma kecil ini ya saudaraku, dia ditempatkan di tempat padang pasir, padang gurun yang tidak mengenakkan. Dia bisa memilih untuk menghasilkan buah yang manis loh. Halo, just because you are in difficulty, saya berdoa hatimu tidak jadi pahit. Hanya karena orang berusaha menjatuhkan engkau, menyakiti engkau, menjegal engkau. Hanya karena sekelilingmu tidak kondusif dan tidak mendukung. Maafkan saya saudara kalau saya terdengar keras. It is your choice whether or not. Apakah engkau memilih bahagia atau pahit. Don't ever blame others for that. It is your choice. Doa saya hari ini ya saudaraku, sama seperti si kurma kecil. Choose to be happy. Orang lain mau ngomong apa, orang lain mau berusaha apa. Choose to be happy. The second choice that is belong to you. Pilihan yang kedua, engkau bisa memilih untuk tidak menyerah. Saya tahu nggak gampang saudaraku. Ada sebagian pernikahan, it feels like so difficult. Beberapa waktu yang lalu ya saudaraku, I think the same thing sampai saya menemukan satu kebenaran ini yang membawa kemerdekaan. If you know the truth shall set you free. That is so true. Saya menemukan satu kebenaran yang mengatakan di dalam Lukas 21 ayat 19. Dan ini diteguhkan di ayat-ayat yang lain saudaraku. Ayat ini ngomong simple. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ada ayat lain yang mengatakan, orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Apparently ya saudara, ketika saya melihat pemahaman ini ya, something blow my mind. Tuhan gak minta banyak dari engkau, He just ask you not to give up. Kenapa? The battle belongs to God. Peperangannya punya Tuhan.
Saudara itu punya komandan pasukan utama yang bertanggung jawab atas peperangan itu. Dia melatih tanganmu berperang, jarimu bertempur. Tapi tanggung jawab peperangan itu, the battle belongs to God. Yang dia minta dari saudara adalah bertahan. Don't give up. Yang tidak menyenangkan dari bertahan, saudaraku. Tadi saya baru saja ngobrol. Peperangan itu very real sampai ada momen-momen tertentu dalam kehidupanmu ya saudara. Pernah gak ngerasain hati itu kayak rasanya udah pengen pecah, kayak udah gak kuat lagi gitu. You cannot see it. Pernah gak ngerasain the pressure so hard, rasanya tuh kayak crushing you. Tadi saya cobain tuh salah satu tim saya tadi. Saya kipasin seperti ini, boleh coba saudara lihat kiri kanan dikipasin kayak begini saudaraku. Oke, tanya sama samping saudara, ngerasain enggak anginnya? Ngerasain ya? Bisa lihat anginnya enggak? Certainly enggak bisa. Bagaimana saudara tahu ada angin? Sebagian akan ngomong dingin, Pastor. Sebagian akan ngomong ada hembusannya. See? Peperangan juga sama. You cannot see it. Tapi kau bisa ngerasain betapa hati itu rasanya udah kayak enggak kuat, pengennya marah, pengennya nangis, pengennya give up, pengennya mundur. The battle is real. Hold on. Bertahan. Karena the battle belongs to God. Keretamu namanya adalah kemenangan. Jangan pernah lupakan dua choice ini. You can choose to be happy and you can choose not to give up. Yang ketiga saudaraku, yuk belajar yuk, jangan banding-bandingin pasangan saudara dengan orang lain. Salah satu pembunuh kebahagiaan terbesar saudaraku adalah comparing. Zaman sekarang yang paling membahayakan adalah sosial media. You see all the good things dari orang lain yang saudara tidak lihat. Gak mungkin kan di sosial media orang pasang foto waktu bertengkar, Bapak Ibu. Gak mungkin. Dia akan pasang foto gandengan tangan. Dia akan pasang foto pelukan, pasang foto berlibur. And then here saudara baru bertengkar dan saudara ngomong, kayaknya keluarga saya yang paling menderita. Make sense Bapak Ibu? Don't ever compare. Maria adalah Maria, Adi. You choose her. Konsekuen ya. Pasangan saya sering katakan ini. Kamu yang milih, konsekuen. Saudara gak pernah bisa memilih di keluarga mana saudara lahir. The fact that you are here right now di dalam pernikahan ini, sudah tahu loh, oops pastor, tapi dulu gak kelihatan, dulu baik-baiknya. Salah siapa kalau itu? Kacamatanya gak dipakai. Yang sepakat katakan amin. The fact that both of you are here, you choose each other. Do not ever compare, membandingkan satu dengan yang lain. Baik Adi punya keluarga, Maria punya keluarga. Adi dibesarkan dengan cinta kasih ya Bapak Ibu, pasti ya dari kecil. Maria juga dibesarkan dengan cinta kasih, pasti dari kecil. When you compare it, ada orang tua, keluarga mereka yang menangis karenanya. Karena mereka mengasihi adik mereka, mereka mengasihi anak mereka dengan segenap hati. Do not ever compare each other. Bersyukur Tuhan kasih yang terbaik. Yang terakhir saudara, saya tutup dengan ini, saya boleh mengundang pemain musik maju ke depan. Tidak cukup untuk enggak compare saja, yuk bertumbuh dalam mengasihi pasanganmu lebih baik lagi. Saya tutup dengan satu ayat ini, Kejadian 2 ayat 24. Basically ini yang saya baca sepanjang pemberkatan ini saudaraku. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini basic pernikahan ya saudaraku. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nanti kalau saudara baca di bahasa aslinya, pemberkatan di dalam gereja memberkati pria menikah dengan wanita dan wanita menikah dengan pria. Oke, this is the basic.
Sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya mau menggarisbawahi kata bersatu, saudara. Tahukah saudara arti kata bersatu ini dari bahasa aslinya dabak? Dabak itu artinya apa? Catching by pursuit. Apa itu maksudnya, Pastor? Catching by pursuit. Pursue hard. Saudara bisa menjadi satu, Adi dan Maria bisa jadi satu karena you pursue hard. Engkau berusaha tampilkan yang terbaik pada saat pacaran. Sendirian dijemput, makan gak ada dibeliin makan. Pas sedih dihibur. Gak heran akhirnya jatuh cinta. Halo, Bapak Ibu yang sudah menikah di sini. Yang cowok-cowok, bapak-bapak. Setelah engkau menikah, kapan terakhir you pursue hard istrimu? Nah, seringkali setelah menikah terserah. Kalau dulu sebelum menikah, jalan pelan-pelan digandeng. Lama-lama gak apa-apa. Setelah menikah, jalan kok kayak siput. Kapan engkau pursue hard pasangan saudara? Kapan dirayu lagi? Dulu aja gombalin terus tuh pasangan. Tapi setelah menikah, nggak pernah lagi digombalin. Ya nggak heran toh cintanya lama-lama hilang. Ayo Bapak Ibu kembali yuk gombalin pasangannya lagi. Yuk pursue hard lagi, yuk kembali yuk. Dibaikin lagi, kembali yuk, diperhatikan lagi. Nanti saudara akan menemukan bunga-bunga bersemi yang mekar itu akan mekar kembali. Saudara akan menemukan pernikahan-pernikahan yang istrinya kembali kayak gini lagi. Amin. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan janji pernikahan dari kedua pasangan. Boleh bangkit berdiri? Tapi doa saya sadari Tuhan tidak menjadikan dua menjadi satu tanpa tujuan. He wants you to be better. He wants you to be happier. Biarlah apa yang saya bagikan ini menjadi bekal. Sementara kedua mempelai memasuki bahtera keluarga mereka. Kita akan membacakan janji pernikahan. Boleh saya undang kedua mempelai untuk facing each other, berhadap-hadapan. Ini gak dihafalin kan? Hah? Gak hafal? Gak boleh disembunyiin kertasnya. Biar hafal. Oke. Berhadap-hadapan ya. Bapak Ibu kita akan masuk di satu bagian yang sangat penting dari pernikahan. Yaitu komitmen janji pernikahan. Saya mempersilakan untuk Adi bisa menyampaikan komitmennya kepada Maria. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Julius Adiwo Sintoro menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Maria Apriliana Kristanti yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Amin. Berikutnya saya meminta untuk Maria menyampaikan komitmen janji pernikahannya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Maria Apriliana Kristanti,
menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Julius Adi Wibowo Sintoro yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia untuk tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikian saya berjanji. Demikianlah kedua pasangan ini sudah menyampaikan janji, komitmen janji pernikahan mereka. Bapak Ibu, saya sebagai perwakilan dari gereja ini, sebentar lagi mereka akan memasangkan cincin ini. Tetapi Maria Adi, cincin ini bulat, tidak pernah ada ujung dan akhirnya. Janji yang kalian ucapkan bukan hanya di depan kita semua yang ada di tempat ini, but first it's before God. Itu sebabnya di dalam Tuhan, ketika dua sudah menjadi satu, tidak ada yang bisa memisahkan. Saya bisa meminta untuk Adi boleh memasangkan cincin ini ke jari manis Maria. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya cincin ini bulat, cincin ini terbuat dari emas. That's for a reason actually. Mengingatkan kepada kita bahwa di dalam sebuah pernikahan tidak pernah boleh ada motif yang lain. Pernikahan harus dilandasi atas itikat dan motivasi yang tulus, mencintai, saling mengasihi, dan murni seperti emas ini. Saya minta Maria untuk boleh memasangkan di jari manis Adi. Di dalam nama Yesus, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam prosesi berikutnya. Kita akan berdoa. Bapak Ibu, sementara Bapak Ibu duduk, Bapak Ibu lemparkan doa, restu, berkat kepada kedua mempelai. Sehingga di dalam mereka nantinya menjalani tantangan demi tantangan di dalam pernikahan mereka. Ada kekuatan from above. Saat mereka merasa sudah tidak mampu lagi, selalu ada pertolongan yang dari atas. Hari ini hamba-Mu memberkati kedua pasangan ini di dalam pernikahan kudus. Let it be a blessing. Blessing in the marriage. Blessing in the family. Dua menjadi satu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu sebabnya jangan melihat ke belakang. Berjalan ke depan bersama dengan Yesus. Pegang terus erat-erat tangannya. Sehingga sama seperti apa yang dikatakan firman. Until death do us part. Sampai maut memisahkan.
Bahkan di saat dimana engkau merasa kau sudah tidak kuat lagi. Bahkan di saat dimana engkau merasa semuanya terasa gelap. The blessing today akan terus menyertai and hold you. Menguatkan engkau sampai akhir. Hamba-Mu memberkati kedua pasangan ini dengan anugerah, berkat yang tidak berkekurangan. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat di dalam kehidupan mereka. Hamba berkati kedua pasangan ini Tuhan, bahkan Tuhan dengan keturunan, anak-anak, cucu sampai cicit keturunan di bawah mereka. Hamba berkati dengan panjang umur, kesehatan, kesejahteraan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, 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 amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Bangkit berdiri. Puji nama Tuhan, kedua mempelai sudah diteguhkan, didoakan dan diberkati pada kesempatan siang hari ini. Dan kedua mempelai berdua silahkan di tengah saling berhadapan. Inilah waktunya yang sudah dinantikan oleh Adi dan Maria. Adi, ini waktunya engkau membuka cadar dari Maria untuk memastikan benar nggak yang tadi sudah didoakan, ini Maria yang selama ini kamu pacari. Siapa tahu beda. Baik, mari kita hitung bersama-sama jemaat dan seluruh tamu undangan untuk Adi bisa membuka cadarnya. Dihayati ya Di, biar di videonya bagus, nanti bisa diposting di Instagram. Oke, kita hitung sama-sama Bapak Ibu Saudaraku ya. 1, 2, 3, dibuka Adi, dilihat, diterawang. Coba dipegang tangannya dulu Di, dipegang tangannya, tatap matanya. Inilah pujaan hatimu yang hari ini sudah diberkati di hadapan Tuhan. Kau sudah dilihat, tangannya dipegang, diapain Di? Disikat. Waktunya cium kudus di hadapan Tuhan. Mari dipersilakan Adi dengan penuh kasih sayang. Di Maria dulu tangannya di mana enaknya ya? Di pundaknya Adi dong Maria. Taruh di pundaknya Adi. Tangannya Adi di pinggangnya. Dan kita menjadi saksi bersama-sama begitu Adi hari ini boleh mengekspresikan cinta kasihnya kepada Maria. Dipersilahkan Adi. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Inilah kedua mempelai yang sudah diberkati di hadapan Tuhan. Maria gantian dong. Masa cuma Adi yang cium? Maria juga boleh cium Adi kok. Kan udah jadi miliknya. Dipersilahkan Maria. Bingung, belum pengalaman ya? Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Dengan ini, ya puji Tuhan, dipersilahkan. saya akan mengumumkan anggota keluarga baru dari Gereja Keluarga Allah, Adi dan Maria. Haleluya. Sekarang berarti namanya sudah keluarga Bapak Ibu Sintoro gitu ya. Boleh menghadap kepada jemaat. Oke. Dari gereja kami menyerahkan Alkitab bersama dengan akte pernikahan. Disimpan, bukan jadi hiasan, tapi dibaca. Boleh difoto terlebih dulu. Dan selanjutnya, Iya, puji nama Tuhan. Setelah gereja memberikan Alkitab dan akta bukti diberkati di Gereja Keluarga Allah. Dan acara berikutnya adalah acara sungkem sebagai prosesi ucapan terima kasih kedua mempelai kepada Papa Mama dari Adi dan juga Papa Mama dari Maria. Mari dipersilahkan Adi dan Maria ada di hadapan Papa Mama Adi. Dan Adi ucapkan rasa terima kasih selama ini sudah dibesarkan dari kecil sampai saat ini engkau bersama-sama dengan Maria. Boleh diberkati pernikahannya. Maria gandeng dong Adi. Udah ya nggak kelihatan dari sini. Silakan Adi.
Papi, Mami, Adi mau ngucapin banyak terima kasih. Mami Papi sudah mendidik Adi, membesarkan Adi sampai detik ini. Terima kasih semuanya untuk kasih sayang, Adi berdoa untuk Papi Mami untuk bisa tetap sehat, melihat Adi dan Maria bahagia. Sampai selamanya Adi mencintai, menyayangi Papi dan Mami. Terima kasih. Iya, dari Papi Mami Adi mau memberikan pesan, nasihat? Tidak, mari dipersilakan Adi dan Maria bisa sujud untuk sungkem. Dan sebuah lagu pujian, sebuah lagu terima kasih Papa Mama akan mengiringi sungkem pada kesempatan siang hari ini. Bila ku lihat hidup ini tanpamu, takkan pernah bisa. Sejak kecil aku diberi kasih meski penuh dengan air mata. Kau mengajarku berjalan, tak kau biarkan aku sendiri. Meski kadang tak sepaham, namun kasih-Mu abadi. Terima kasih Papa Mamaku buat semua cinta-Mu yang Kau beri untukku. Terima kasih sepanjang waktu Kau berikan hidup-Mu yang tak bisa ku balas seumur hidupku. Ya, kasih orang tua sepanjang waktu tidak pernah berkesudahan. Dan doa orang tua akan selalu menyertai sampai kapanpun juga. Dan di momen saat ini bisa menjadi peringatan juga buat setiap kita untuk kita lebih mengasihi orang tua kita. Saat mereka masih ada, mari berikan hormat, mari berikan kasih, mari berikan ucapan syukur kita setiap waktu. Jangan pernah tinggalkan kasih kita kepada orang tua, kepada papa mama kita. Ya, berikutnya Adi dan Maria akan mendatangi kepada Papa Maria dan juga Cici yang mewakili Mama. Sebagai wujud ucapan terima kasih juga. Maria berikan sepatah dua patah kata ucapan terima kasih kepada Papa yang sudah membesarkan sampai hari ini. Dipersilakan. Thank you ya Pi, buat semuanya. Perjuangan Papi, cinta kasih Papi. Bahkan di saat keluarga kita sedang
berjuang-berjuangnya, Lia tahu dari dalam hati, tapi tetap pengen memberikan yang terbaik untuk Noni. Thank you juga sudah merestui hubungan kami, bahkan mengantarkan Lia hari ini, siang hari ini untuk bisa mulai keluarga baru dengan Ko Julius. Kami berdua minta restu, karena kami tahu restu orang tua itu segalanya. Buat Ci Sylvie, I'm so grateful for having a sister like you. Sejak 2017 Mami tidak ada, Noni tahu bahwa Cici selalu mengusahakan yang terbaik. Noni tahu bahwa Cici tidak akan pernah menyerah untuk Noni, bahkan semuanya sudah Cici dan Koko lakukan untuk masa depannya Lia. Thank you so much. Terima kasih sudah mengantar kami hari ini untuk mulai keluarga baru. Kami minta restu dan doanya. Thank you, Ci. Puji Tuhan. Terima Dari Papi kasih. atau Ci mau memberikan pesan nasihat, dipersilakan. Ya tidak ada. Adi, Maria silahkan sujud bersungkem di hadapan Papa, di hadapan Papi bersama-sama berdoa minta doa restu. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Papa Mamaku buat semua cintamu yang kau beri untukku. Terima kasih sepanjang waktu kau berikan hidupmu yang tak bisa ku balas. Oh, terima kasih Papa Mamaku buat semua cintamu yang kau beri untukku. Terima kasih sepanjang waktu Kau berikan hidupmu yang tak bisa ku balas seumur hidupku. Ya saudara yang mengantar pun memberikan restu yang luar biasa. Dan hari ini kita melihat kasih yang diwujudkan. Dari kedua orang tua memberikan restu, saudara juga memberikan restu. Dan kita percaya keluarga yang baru ini terus akan berjalan di hadapan Tuhan. Dipersilahkan kembali ke tengah, Adi dan Maria. Puji nama Tuhan, tadi sudah disampaikan oleh Pastor Nita Setiawan bahwa inilah keluarga yang baru. Dan hari ini secara khusus kedua mempelai beserta keluarga akan memberikan ucapan terima kasih kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan doa restunya. Oh, mohon maaf sebelumnya, ini kedua mempelai akan memasuki satu acara yang baru, yaitu tanda tangan di buku pernikahan di gereja sekaligus memberikan persembahan sulung. Nah Bapak Ibu Saudaraku, persembahan sulung ini sebagai wujud tanda dari kedua mempelai bahwa mereka akan menyerahkan seluruh kehidupan keluarga mereka berjalan di hadapan Tuhan. Yang memberikan persembahan sulung dan juga menandatangani buku pernikahan di gereja keluarga Allah. Kami persilahkan Adi sebagai kepala rumah tangga yang baru. Ya, Maria juga memberikan tanda tangannya sebagai bukti bahwa kedua mempelai sudah diberkati pernikahannya di GBI Keluarga Allah Solo pada kesempatan hari ini. Ya, berikutnya kedua mempelai dengan dua tangan bersama-sama memasukkan persembahan sulung sebagai tanda bahwa keluarga mereka akan dibangun bersama-sama semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ya Bapak Ibu Saudaraku, inilah keluarga yang baru. Adi akan memberikan ucapan terima kasih kepada setiap kita. Dipersilakan Adi. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk setiap waktu, untuk setiap doa, untuk Julius dan Maria. Banyak keluarga yang di sini benar-benar support Julius dari awal sampai bisa berdiri di tempat ini. Teman-teman, terima kasih. Terutama untuk Erik. Terima kasih ya Pak. Selalu nanya kapan kawin. Thank you semuanya, kalian ada dalam cerita hidup kita. Terima kasih. Ya, dengan demikian sudah selesai acara pemberkatan nikah kudus di tempat ini dan kami persilakan Pastor Nita untuk tutup dalam doa dan berkat. Kita akan menutup di dalam doa. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Kami bersyukur Tuhan. Satu keluarga yang baru telah terbentuk. Sejak dari awal, Engkaulah yang menginisiasi pernikahan. Terus ada di dalam pernikahan Julius Adi dan juga Maria Lia. Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan tuntun masuk pada rencana-Mu yang sempurna. Bapa, sementara kami semua meninggalkan tempat ini, Engkau berkati setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Mereka yang sudah menikah, biarlah pernikahan mereka disegarkan kembali. Pernikahan mereka diceriakan menjadi pernikahan yang bahagia dan pernikahan yang membawa kebaikan. Kiranya anugerah dan berkat-Mu menyertai sampai pada resepsi, berlangsungnya segala sesuatunya hari ini dengan lancar dan baik. Di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa. Bapak Ibu kita sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pemberkatan pernikahan kudus antara Julius Adi Wibowo Sintoro dan Maria Apriliana Kristanti pada hari ini Sabtu 23 November 2024.